Shalom, salam sadis, salam merah. Ketemu lagi di hari weekend, hari Sabtu yang merah. Ternyata kemarin di luar ekspektasi saya kirain ini taksiran saya meleset kemarin ya. Saya kirain di kisaran 82, 83 lagi gitu. Bulan depan saya pikir yang akan melonjak, nggak taunya hasilnya melonjak ya 86 lagi ya. Saya pikir kalau ke atas 85 dia gitu. Tapi ya udah kita taksir kalau dia ke 85 ke atas seperti yang saya bilang ya market akan merah. Sebenarnya merahnya pun BTC kalau 8,6 buangannya sekitar 1000 dolar turun ya dari 31 30 ribuan ya kan 30 kemarin sebelum itu 30.200 30.300 begitu ini dia drop ya kan ini sekarang di 29.000 ini saya buat video market cap di 1197 triliun BTC dominance menguat 46,7 ya. Ini 29.300 sekarang saya pas buat video BTC-nya di 29.300 minus 2,4%. Ethereum yang lumayan turunnya, Ethereum di 1,676 minus 6%-an something gitu ya, 6,3 karena Ethereum turun banyak karena kemarin kalau saya dengar berita si Alameda buang barang si Sam Brinkman ya rupanya kemarin ETH dia buang barang dia makanya Ethereum lumayan koreksinya ya 6% something jadi kayaknya paus juga mulai lepas barang gitu ya kan Solana 6, persen lagi dan minus ya kan dia lepas sisa barang Solana ya kan sementara kalau gitu karena mereka dengan keluarnya CPI 8,6 ini sangat negatif gitu ya jadi satu udah jelas udah dia naikkan interest rate-nya ya kan tapi inflasi belum ketekan juga justru keluar resultnya malah naik lagi ya kan naik balik nah saya rasa Fed akan hawkish ini maka kemarin yang lebih terbanting itu pasar saham ya stock market yang kebanting lebih dalam gitu daripada BTC market kripto altcoin sebagian yang koreksi ini kalau yang masalah yang agak ini ya lumayan agak terkoreksi atau yang buang barang tapi Bitcoinnya sebenarnya kayaknya masih ada yang nahan gitu di 29.200 gitu 29.100 ya kan sempat dia drop 28.900-an nggak cepet dia bounce balik ke 29. Ada yang tahan lah di kisaran 29.200 gitu. Mungkin masih dia lihat market, mungkin dia pancing juga. Sekarang kan kalau udah kondisi gitu agak bingung kan? Kalian mau ambil bear, tanggung. Ambil bear resiko takutnya besok juga Sunday weekly-nya. Kalau lihat weekly-nya itu sebenarnya bisa mantul lagi ya secara ini seharusnya agak naik hijau lagi gitu ya tapi ya itu nah ini tapi secara logika kalau Anda seorang investor jangankan seorang scalping trader Anda udah tahu tuh lagi ada jurang di depan gitu nggak mungkin Anda mau masuk market gitu kan udah tahu tanggal 14 ini 14-15 FOMC gitu ya kecuali ada yang mau ini yang gatel ya ini mental juga lah ya bandar tetap uji mental orang dia coba kalian seberapa masuk ya siapa tahu minggu ini weekly candle dia tutup hijau juga gitu ya kan dia mancing hijau lagi ya kan tapi buat kita yang nunggu bear ya cocok juga dia mau hijaukan ya cocok langsung ambil bear gitu lebih ini enak posisi jadi lihatlah kondisi begitu ya kan serba ini agak-agak rada ini kalau bandar mainkan mental orang dia coba berani nggak kalian masuk gua kasih hijau atau ada yang FOMO mau ngejar oh ini udah mantul ya mental lah ini kita lihat tapi yang jelasnya apalagi hari ini kalau daily-nya tutup hari ini
daily-nya tutup, justru seharusnya dia harus turun dulu gitu ke 28 400 500 gitu ya, paling banter di range antara 28 300 sampai 28 500 lah di area sana. Andai kata dia jebol dari 28 300 itu ke bawah lagi, mungkin kembali ke kemarin di 25 itu kita lihat, atau langsung ke 23 gitu ya. Ya nggak tahu lah, ini juga masih ada yang tahan, tapi segimana mereka mau tahan barang, ini cuma ya psikologis dimainkan juga lah market ini. Kecuali orang yang santai, orang yang nunggu momen ya nggak pusing. Yang ini yang agak pusing kondisi gitu ya, yang mau scalping, mau trading gitu, itu yang pusing kalau yang FOMO. Ya kan? Kondisi begitu. Jadi kalau lihat dari hari ini daily candle close-nya di 29, ini seharusnya ke bawah lagi gitu ya. Ya, kita lihatlah hari ini Sabtu gimana ya, volume juga nggak ini, ada naik dikit volume dibandingkan tadi waktu tadi pagi market tutup itu masih ini 29.000, volumenya masih ini, ada kenaikan dikit lah ya, market cap juga ada kenaikan dikit ya, mungkin inilah orang-orang yang scalping ya kan, masuk dikit mereka ini ya, kita lihat lah. Jadi kondisi begitu, kalau yang mau long invest ya bisa nyicil yang banyak diskon gitu ya kan. Misalnya koin tadi saya cek Aeron EGLD itu koin bagus karena ada masalah sedikit dia kemarin, DEX-nya itu ini lumayan turun. Kalau untuk mau cicil, ada yang pegang EGLD mau cicil DCA boleh juga kondisi gini ya kan. Soalnya nggak ada yang tahu bottom. Tapi yang jelas koin udah terdiskon, kalau koin bagus gitu ya masih nggak takut lah kalian mau ambil ya kan. Tapi lakukan DCA gitu, jangan all in. Kalau misalnya masih dia ke bawah lagi, masih ada dana untuk serok ya kan. Cuma yang jelasnya kalau kita lihat ini ya masih akan ke bawah lah. Ini mungkin tanggal 14 15 pertemuan ini ya kan, ini udah pasti Fed hawkish ini, dia harus ini buat satu keputusan lebih hawkish kayaknya ini, makanya orang agak takut, makanya stock market yang lebih banyak buang. Tapi yang hijau kemarin berubah dari merah ya kan, itu market logam mulia, emas sama perak, spesialis emas sama perak kemarin yang udah habis pengumuman CPI juga masih merah, terus berubah makin turun BTC, berarti pelaku pasar yang jual BTC mungkin dia beli emas gitu, dialihkan ke emas, makanya emas terus naik, banyak yang alihkan ke emas itu sama perak gitu. Jadi semalam emas lumayan juga naiknya ya, begitu ini dari merah berubah ke hijau, hijaunya semalam naiknya sampai 23 dolar nutup kalau nggak salah, lumayan. Padahal semalam itu sebelum pengumuman CPI, market Asia sama Eropa sempat minus 16 dolaran gitu. Sangat lumayan volatile emas kemarin. Waktu saya siang buat video, market Asia masih minus di kisaran main di 4 dolar, 5 dolar minus, naik turun begitu. Nggak tahu begitu malam, begitu mulai ini masuk pasar Eropa, terus malam sempat minusnya emas ke 16 dolar. Tapi begitu habis pengumuman CPI terus turun minusnya jadi hijau malah plus 23 dolar, lumayan fluktuatif semalam pergolakan harga emas sama perak gitu ya. Berarti mereka alihkan dana ke emas gitu, para paus yang buang barang ya kan, habis jual BTC duitnya dialihkan ke emas, maka emas yang naik gitu. Jadi untuk saat ini ya kita lihatlah hari ini Sabtu, kalau yang mau long invest, ada yang tanya, kok udah bisa, ya cicil lah. Kalau koin-koin yang kuat kalian mau cicil, apalagi kalau Bitcoin kalian mau cicil ya silakan gitu. Bitcoin ini nggak takut kita ini ya kan, paling. Tapi buat yang long invest ya,
long invest kalau Anda DCA nggak pernah takut gitu ya kan, apalagi yang diserok Bitcoin gitu ya kan, atau ETH gitu, nggak apa-apa. Kalau altcoin ya kisaran yang udah teruji lah, yang udah pernah lewat masa bearish, yang juga di urutan sekitar 20 besar, yang udah pernah lewat masa bearish, koin-koin gitu kalian lebih confident lah megangnya ya. Misalnya Litecoin, kalau ada yang mau Litecoin tetap survive, dia akan Chainlink begitu ya, XRP, Cardano, koin-koin begitu yang udah pernah lewat masa bearish lah ya. Oke, BNB ya kan, koin-koin gitu tuh kalian serok buat DCN untuk long invest ya nggak apa-apa, aman gitu, koin-koin gitu. Tapi kalau Anda tanya koin-koin baru, ya saya nggak tahu gitu. Kok bisa, ya belum tahu, belum teruji gitu kan. Walaupun mereka bilang mereka banyak proyek begini gitu, kalau yang belum teruji mau gimana? Tapi kalau yang udah teruji, yang masih murah, ya ada. Misalnya Algo gitu ya kan. Sand, ya kan, Sandbox gitu. Ya, itu kan bagus, masih ini ya kan. Nah, masih murah. Kronos, Kro boleh. Kro karena dia sendiri udah banyak invest uang-uang besar untuk long term 20 tahun gitu ya kan. Nah, yang koin-koin gitu. Terus si kalau exchange satu lagi FTX. FTX ini juga Sam Brinkman juga bagus, dia punya barang ya kan. Ya kalian mau invest yang begitu gitu untuk kondisi gitu dalam keadaan bear market. Ya. Jadi kita lihatlah, ini yang jelasnya kalau kondisi begitu, ini udah karena 8,6 pasti clue-nya semua udah pada tahu. Juga hari ini rame pada ini bahas gitu soal Fed gimana harus ininya, berapa persen taksiran mereka ya kan. Malah ada yang bilang mungkin kondisi gitu bukan 0,5 bukan setengah persen lagi, mungkin 0,75 base point dia naikkan, bisa aja gitu ya. Jadi lihatlah ya kan, atau ini QT-nya quantitative tightening lebih gencar lagi. Banyaklah mereka para expert juga membahas bagaimana ya, tapi ujung-ujungnya tetap Jerome Powell yang buat keputusan kan. Ya kan? Jadi kalau saya sih sebab lihat 8,6 gitu, sebab lebih ini maunya pengennya lebih ini kondisi gitu, sebab gua pengennya kalau bisa 1% dia naikkan. Jadi kalau market tuh mau dijatuhkan, mau dibuat resesi dulu gitu, ya kan? Dengan kalau udah resesi, ada yang tanya kok justru kalau resesi begitu stuck semua, akhirnya Fed cetak uang lagi, harus sebar uang lagi ke market. Nah, saat sebar uang market lagi, dia Fed pause gitu, dia stop, dia akan stop dulu QT-nya, justru dia QE, quantitative easing lagi ya kan. Terus juga stop untuk naik, market baru bisa rebound gitu. Ya, itu justru yang kita harapkan begitu. Tapi kalau dia naiknya tanggung gitu, itu market agak lama di ini gitu. Jadi kita lihatlah, karena ada sebagian saya lihat yang bahas, katanya kalau dia hawkish sekarang lebih ini, bisa aja bulan-bulan 10 gitu, dia pause gitu. Ya kan? Andai kata pause di situ, mungkin aja bisa ada market bound paling nggak entah dia ke 40.000 something dulu, atau lebih ini bisa ke 50.000, siapa tahu gitu ya kan. Jadi nggak tahu, kita lihatlah. Yang penting yang sangkut sabar. Kalau bisa kalian harap dia banting habis dulu ke bawah gitu. Satu-satu caranya gitu, harus dia market harus stuck dulu gitu. Begitu market udah ambruk ke bawah, stuck, dia baru dia cetak uang, dia sebar lagi gitu untuk gerakin lagi gitu. Nah, saat dia sebar lagi QE, baru market naik lagi gitu. Ya kan? Tapi kalau dia ngulur-ngulur, tanggung dinaikkan, nah itu yang agak makan waktu panjang. Jadi ada kok gimana ya nggak tahu, itu semua kan keputusan Fed. Yang jelas kalau kita mau lihat dia, kalau bisa sekali dia hawkish beneran gitu, kasih market anjlok habis gitu. Ya kan? Nah, begitu anjlok habis, dia baru kita harap dia V-shape recovery lagi gitu ya kan, naik lagi ke atas.
Jadi begitu aja hari ini yang kita bahas dengan CPI 8,6. Kayaknya kedepannya hari Rabu, ya kan, itu pengumumannya masuk Kamis pagi lah ya. Nanti lihatlah. Kadang mungkin sebelum itu udah pada buang barang, bisa aja Senin ini juga pada buang barang. Kita nggak tahu lah. Susah dibaca. Kalau lihat candle lebih ini. Kalau lihat candle daily nutup hari ini, dia harusnya ke bawah gitu. Tapi kalau lihat lagi besok, weekly-nya, weekly itu ada potensi naik lagi ke atas, harusnya hijau. Tapi nggak tahu, bisa aja ke bawah sih. Tapi secara ini, kita lihat ininya ya, ya lihatlah ke arah mana. Kalau mau hijau juga logikanya siapa yang mau masuk gitu ya kan, udah tahu ini inflasinya naik di 86, efek pasti hawkish gitu ya kan. Ya kita lihatlah gimana pergolakan marketnya. Buat kita yang nggak kejar target, yang memang tunggu momen, ya sabar aja, lihat waktu dan momennya aja gitu ya kan. Jadi hari Sabtu hari ini, spend your time with family, enjoy ya kan. Yang udah berkeluarga lebih baik habiskan waktu sama keluarga, atau yang aktif kerja cari cuan lagi ya kan. Kerja cuan buat invest. Oke. Segala invest portfolio Anda kondisi. Terus yang banyak tanya, kok invest apa? Ya bagi-bagilah portofolio. Ada di emas ya kan, ada di kripto sebagian, atau ada yang di tanah ya kan, aset lain, saham yang bagus. Ya itu kalian lihat sendiri. Oke. Jadi begitu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. Have a good weekend buat everyone. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.